Hai semua, sebelum kita menyaksikan video berikut, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik ikon lonceng supaya Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video terbaru Solusi. Ini kerana setiap minggu kita akan memuat naik banyak video yang akan menginspirasikan Anda, termasuklah video yang berikut. Dengan menjadi seorang pilot, saya bisa memiliki banyak harta, banyak uang. Saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Itulah yang akan memuaskan saya dan saya akan hidup sangat-sangat bahagia karena saya memiliki semuanya. Dan pilotlah salah satu jalan. Setelah saya selesai SMA, langsung saya meneruskan pendidikan dan pelatihan penerbangan, PLP Curug. Saya lulus tahun 1990 dan kemudian saya bergabung dengan maskapai penerbangan. Setelah saya menjadi pilot, sungguh-sungguh apa yang saya pikirkan, apa yang saya perkirakan, itu semua terjadi. Uang begitu banyak. Di masa muda saya berlimpah dengan uang. Berjalan waktu, saya mengejar kepuasan dari situ. Saya ingin mendapatkan kepuasan. Saya berpikir bahwa, wow, hidup saya ini betul-betul luar biasa. Uang ada, semuanya ada. Apa yang aku butuhkan bisa aku capai, bisa aku raih. Sampai satu titik. Di tahun 1996, saya masuk pada sebuah titik di mana ternyata apa yang saya miliki, apa yang saya bisa raih, apa yang saya bisa capai, itu sama sekali tidak mendatangkan kepuasan. Sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan. Di titik itu saya merasa hidup saya hampa. Apa yang kata dunia ini bisa membahagiakan saya miliki, harta saya miliki, teman saya miliki, dunia malam, kemabukan, pesta pora, semua ada. Tetapi tahun 1996 saya masuk pada satu titik di mana bukan itu ternyata. Sampai satu kali saya masuk pada satu ibadah. Pendeta yang berkhotbah, dia bicara mengenai kitab pengkhotbah. Dan dia katakan, hidup dalam dunia ini semuanya sia-sia. Hanya dekat kepada Tuhan dan hanya takut akan Tuhan yang membuat hidup kita sesungguhnya ada di dalam kebahagiaan. Saya langsung bilang, kayaknya ini yang saya cari. Ini sebetulnya jawaban atas lelahnya hidup saya, hampanya hidup saya. Saya pikir, atau mungkin saya harus kembali kepada Tuhan. Dan di situ mulai awal, di mana saya merasakan bahwa saya harus berbalik. Dan saya pikir hari itu satu-satunya jalan adalah saya harus kembali kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya putuskan untuk saya mulai menghentikan semua kegiatan yang pernah saya lakukan. Saya nggak mau ketemu sama teman-teman saya dulu. Saya menjaga diri saya. Saya sudah mulai masuk dalam pelayanan-pelayanan, terutama pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Kalau saya masuk ke pedalaman di Indonesia, dan kemudian saya melihat fakta bahwa mereka ada hidup dalam kemiskinan, itu sangat mengganggu saya. Beban untuk melayani kemanusiaan dan manusia itu makin hari makin rasanya menjadi prioritas. Kebahagiaan saya mulai beralih. Kalau saya terbang, kemudian saya dapat uang, ini itu tidak sebahagia kalau saya sedang duduk dan melayani. Dan disitulah saya bergumul sama Tuhan dan saya minta konfirmasi.
sama Tuhan. Tuhan, saya ini harus terus di profesi saya sebagai seorang penerbang, atau saya memang meninggalkan itu. Waktu saya diskusi dengan istri saya, sama sekali nggak ada keberatan. Dan dia cuma bilang, kalau memang itu panggilan Tuhan, jalanin. Setelah itu semua saya dapatkan, hari Senin saya masukkan resignation letter ke perusahaan, dan kemudian start dari saat itu saya fokus melayani Tuhan sampai hari ini. Saat saya berjumpa dengan Tuhan, di situ ada kepuasan sejati. Melihat orang hidup dari kekurangan, kemudian kami bisa lakukan sesuatu untuk mereka berkecukupan. Itu sebuah kepuasan. Saya percaya mereka suatu saat nanti akan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, berguna juga tempat daerah asal mereka. Mereka berdampak dan semua orang melihat bahwa tangan Tuhan bekerja untuk mereka. Iya, aku bangga banget sih, kayak papa mama tuh walaupun dia kayaknya ngurusin anak orang daripada aku, tapi sebenarnya enggak, dia mencintai kita. Aku anak kandung sama mereka, anak-anak panti asuhan itu nggak beda, sama kayak mereka ngurusin aku, kayak sama kayak kasih sayang mereka, didikan mereka. Jadi aku percaya banget pasti mereka nanti kalau udah besar tuh mereka bakalan sama kayak aku. Maka Tuhan tidak salah waktu dia berkata, kalau engkau ingin membuat sesuatu untuk aku, perbuatlah segala sesuatu itu untuk mereka yang paling hina. Mereka yang tidak bisa membalas dan membayar apa yang kita berikan kepada mereka. Perbuatlah itu semua, maka engkau sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itulah kepuasan sejati. Hai semua, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kami harap anda akan terus menyokong program Solusi dengan cara like dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Dan juga jangan lupa untuk melayari communitydigital.com. Sekiranya saudara dan saudari mempunyai apa-apa persoalan, anda boleh chat kami di communitydigital.com. Tuhan Yesus memberkati.